السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اكتفى أثره إلى يوم نلقاه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم ارحمنا وانفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. أما بعد, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya bisa bahasa Indonesia tetapi masih terbata-bata. Masih sedikit ya. Arabia insyaallah, hantarjem insyaallah. Maka lebih bagus sama diterjemahkan sama Ustadz. Insyaallah. Nah, karena kemarin bil-Arabi. habis pulang dari Yaman. Di Yaman sekitar 4 bulan. Jadi sudah banyak kata-kata yang dilupakan. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak, fi hadzal makanit thayyib, min ghairi haulin minna wala quwwah. Takallam katsiran am qalilan? Qalilan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Syekh Haris Ar-Rajili berkesempatan untuk mengimami kita sholat maghrib dan isya, dan Syekh sangat senang sekali karena berada di tempat yang berkah ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha. Ayyuhal ahibbah, Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil hakim fi suratil mu'minun, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من رب السماوات والأرض ورب السبع قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. Allah Subhanahu wa ta'ala yukhbiruna fi kitabihil hakim man rabbus samawat, man khalaqa hadhihi as-samawati as-sab' wa man rabbul 'arshil 'azim. Sayaquluna lillah. Al-kuffar yaquluna hadhihi lillah, Allah khalaqaha. Fayudhakkiruhum Allah, afala tattaqun, afala tatadhakkarun. Fahadhihi dhikra wa 'ibrah lil-qaumil kafirin. Insyaallah. Syekh menyebutkan sebuah ayat dan ini adalah judul kita. Bagaimana orang-orang kafir ketika ditanya siapa Tuhan yang mengurus alam, siapa Tuhan yang mengurus arsy, dan siapa Tuhan yang mengurus manusia, maka orang-orang kafir menjawab fasayaquluna Allah, akan menjawab Allah lah Tuhan. Maka Allah menutup dengan kata-kata afala tatakun. Semoga kita semua setelah keluar dari masjid ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyuhal ahibbah, kullu syai'in fi hadzal kaun wa kullu ni'matin an'ama Allah biha 'alaina subhanahu wa ta'ala tudhakkiruna bil khaliqi jalla jalaluhu. Faman awjada an-ni'am فمن خلق الإنسان وأوجد له العقل وجعله يفكر إما إلى طريق الجنة وإما إلى طريق السعير إنه الله أفلا تتقون. Syekh menyebutkan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita akal, yang sudah memberikan kita pikiran, dan Syekh juga menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, apalagi nikmat akal, dan nikmat itu bisa mengantarkan kita kepada sa'adah, kepada kebaikan di dunia wal akhirah. Afala tatakun. Syekh menunjukkan lagi bahwa afala tatakun. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyuhal ahibbah, katsirun minna yasma' 'anit taqwa
يا عباد الله اتقوا الله. في كل جمعة نسمع هذا الدعاء أو هذا الخطاب من الخطيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قرأنا في المغرب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في سورة الأحزاب وفي سورة الحشر. لكن كثير منا لا يعرف ما معنى التقوى، لا يدري ما هي التقوى. Ketika di sholat Jumat kita sering mendengar kata-kata takwa. Bahkan salah satu rukun sholat Jumat adalah bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di surat Al-Ahzab dan di surat Al-Hasyr. Tetapi sayangnya kita tidak banyak mengetahui apa itu makna takwa. At-taqwa hiya ayyuhal ahibbah kama 'arrafahu al-ulama أن تجعل بينك وبين النار حاجزا. أن تجعل بينك وبين النار حاجزا. تجعل بينك وبين النار حجابا. شيء يمنعك من دخول النار والعياذ بالله. Insyaallah. Syekh harus menyebutkan bahwa takwa itu adalah bagaimana kita semua itu menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Maka ketika kita sudah menjauhkan diri kita dari siksa neraka, maka itulah takwa. وكما عرفه كذلك بعضهم بأنه الضمير الحي. كلما أردت أن تقترف معصية تذكرت الله. ولذلك أحدهم أو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله من خشيته سبحانه وتعالى ففاضت عيناه. لم يرائي بها إلى أحد، لم ينظر إلى الناس، لذلك قال خاليا. فهذا حاز على خيرية الظلال في ظل يوم لا ظل إلا ظله. Syekh menyebutkan sebuah hadis yang cukup masyhur, insyaallah kita semua tahu bahwa nanti di hari kiamat ada 7 orang, 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan kasih naungan di mana orang lain tidak akan mendapatkan naungan. Dan naungan itu kata Syekh menyebutkan, dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada anak muda yang sendirian dan dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin mengharap ridho Allah dan juga takut Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Semoga kita nanti insyaallah Syekh nanti di sini ada muhasabah ba'da iqa'il khutbah insyaallah ba'da musababan wa kulluhum yani yabkun katsiran. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن قوم جلهم وخصهم في كتابه الحكيم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. هناك ثلة من الناس يخشون الله، يخافون الله بالغيب. ماذا جزاؤهم؟ قال لهم مغفرة ولهم أجر عظيم. يغفر الله لهم سبحانه وتعالى ويدخلهم جناته جنات النعيم. Syekh menyebutkan lagi ayatul Al-Quran, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mazaya, mereka punya kelebihan, mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mereka ajrun azim, pahala yang besar. Semoga kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Amin. ولذلك أيها الأحبة مما يقربنا من الله سبحانه وتعالى ويذكرنا بالله وباليوم الآخر ألا وهو كتابه العظيم القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيه تذكير من الله سبحانه وتعالى وفيه وعيد وفيه زجر للكفار للذين يعصون الله سبحانه وتعالى.
Dan Syekh kembali menyebutkan bahwa apa-apa saja yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan juga menjadi penjelas bagi urusan-urusan kita semua. Dan Syekh juga menyebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an adalah tazkirah, pengingat untuk kita semua agar kita semua bisa menjauhkan dari dosa. أيها الأحبة، كثير منا تعلم العلوم الدنيوية وأتقنها، ربما برع فيها، كان أستاذا أو دكتورا في المواد الدنيوية، ولكن علم القرآن يختلف عن هذه العلوم. علوم القرآن خاصة تختلف عن غيرها من العلوم. Syekh menyapa kita semua dengan panggilan sayang, ayyuhal ahibba. Yuk kita doakan semua Syekh. Allahu Akbar. Ya, Syekh memanggil teman-teman semua dengan ayyuhal ahibba, yang artinya yang kami cintai. Dan Syekh menyebutkan bahwa banyak orang yang mahir dalam hidup dunia. Dia jadi ustadz, dia jadi doktor, dia jadi magister, dan dia jadi profesor mungkin. Tapi sekali lagi Syekh menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah ilmu khos, ilmu yang mudah-mudahan insyaallah akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. عندما نتعلم القرآن أيها الأحبة نشعر ببركة في وقتنا وفي رزقنا وكذلك في أهلنا. كذلك نشعر ببركة القرآن الكريم أنه يقربنا من الله سبحانه وتعالى، يجعلنا أكثر خشية من الله سبحانه وتعالى، يساعدنا في التقوى ويجعلنا من القوم المتقين. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari Al-Qur'an, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah kepada kita semua. Berkah di keluarga, berkah di masyarakat, dan mudah-mudahan di sini kita semua mendapatkan keberkahan. Dan Syekh menyebutkan bahwa ketika kita belajar Al-Qur'an, insyaallah khasyah, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadikan kita yaitu orang-orang yang bertakwa, dan itu adalah wasilah kita menuju surga. طبعا كان هناك فريق من المشركين يحاولون التشكيك بالقرآن الكريم، يحاولون أن يعملون فتنة في القرآن الكريم، فقالوا في سورة فصلت: وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قالوا لماذا لا يوجد القرآن الذي أعجمي وعربي؟ لماذا لا يوجد باللغة الإندونيسية ويوجد قرآن كذلك باللغة العربية؟ Syekh menyebutkan sekali lagi, mungkin ada yang hafal surat ini, suratul Fussilat. Laula fussilat ayatuhu ahajamiyun wa arabi. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan dalam dua bahasa? Dalam bahasa Ajami, dalam bahasa Indonesia mungkin, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan diturunkan juga dalam bahasa Arab. فرد الله عليهم: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، بمعنى أن القرآن معجز بإعجازه باللغة العربية. فكثير ما نرى ونشاهد أن هناك كثير من الأعاجم ممن لا يعرفون اللغة العربية، مجرد أن يسمعون القرآن باللغة العربية يبكون ويشعرون بشيء غريب، ويشعرون بقعشريرية في الجسم، ويشعرون بأن هذا القرآن ليس كلام عادي، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala membantah yang tadi kita dengar bahwa kenapa Al-Quran tidak diturunkan dalam bahasa Ajami dan Arabi, tidak diturunkan dalam bahasa Arab dan bahasa selain Arab.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata-kata yang cukup singkat, hudaw wa syifa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan juga obat bagi segala penyakit. Dan kita tahu banyak dari orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab atau bahkan pun belum pernah mendengar Al-Quran sekalipun. Ketika mendengar Al-Quran mereka bersedih. Mereka merasa ini bukan perkataan manusia biasa dan merasa ini benar-benar perkataan yang mukjizat. Lidzalika ayyuhal habib wa akhil karim, احذر أن يأتيك إبليس من هذا الباب. أنت لا تعرف اللغة العربية، لماذا تحفظ القرآن؟ ما شاء الله. أنت لست عربي، لا تحفظ القرآن. هذه من وساوس الشيطان فاحذرها. Syekh mengingatkan kita semua dan memberikan notes yang paling besar adalah jangan sampai iblis menggoda kita semua. Karena kita semua mungkin dari sini kebanyakan tidak bisa berbahasa Arab, maka iblis mewaswaskan kepada kita semua. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran sedangkan kita bukan berbahasa Arab? Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Syekh memberikan notes yang paling hati-hati. Ini adalah tipuan iblis sehingga kita tidak lagi menghafal Al-Quran. ولذلك أيها الأحبة نحاول أن نتعلم القرآن بكل ما استطعنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قليلا قليلا تعلم القرآن الكريم، حاول أن تفهم معاني القرآن الكريم، حاول كذلك أن تتقن أحكام التجويد. صدقني ستجد للحياة طعما آخر، ستجد أن هذه الحياة جميلة بصحبة القرآن الكريم. Insyaallah. Syekh menyebutkan kepada kita semua, maka kita harus berusaha sekuat kita, mastata'na. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang Allah bebankan kecuali kita mampu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah karena ingin membaca Al-Quran, karena ingin memahami Al-Quran, maka Allah akan sediakan jalannya. Dan marilah kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Dan Syekh juga menyebutkan bahwa kita juga harus mempelajari ahkamu tajwid sehingga kita bacanya benar. Alladzina yatslunahu haqqa tilawati. كما أسلفت سابقا أيها الأحبة، دائما تتعلم القرآن الكريم. قليل دائم خير من كثير منقطع. تذكر أيها الأخ الكريم أنك كلما اقتربت من القرآن كلما اقترب منك، وكلما ابتعدت من القرآن كلما ابتعد منك. وتذكر أنك أنت بحاجة إلى القرآن في حياتك، والقرآن الكريم ليس بحاجتك إن أعرضت عنه. إن شاء الله. Syekh menyebutkan bahwa lebih baik kita belajar sedikit demi sedikit daripada kita banyak tapi tiba-tiba kita berhenti untuk belajar. Dan Syekh menyebutkan semakin kita menjauh dari Al-Quran, Al-Quran akan semakin menjauh daripada. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, insyaallah akan semakin dekat dengan kita. Dan mudah-mudahan kita semua di sini Allah Subhanahu wa taala berkahi. Wa tadhakkar akhiran ayyuhal akhul karim قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. فأنت إذا تربيت مع القرآن الكريم قبضك الله وأحسن الله خاتمتك بأن تكون من أهل القرآن، ويوم القيامة تكون من أهل القرآن. وإن أنت اهتميت بالدنيا بملذاتها بالكرة مثلا تشوب عليه أو تشيب عليه فتحشر معها. وكذلك المرء مع من أحب، أو يحشر المرء مع من أحب. فيقينا أننا جميعا نريد أن نحشر مع أهل القرآن، مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس.
وكذلك نلقى الأحبة في ذلك المنزل المبارك. Insyaallah. Pesan Syekh terakhir, barang siapa yang benar-benar merasa insyaallah akan bersama Al-Quran, dia hidup akan bersamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mar'u ma'aman ahab, yuhsyarun mar'u ma'aman ahab. Kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cinta. Dan insyaallah kita berharap nanti dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Dan bahkan tadi Syekh saya lihat matanya tafidu minad dam. Matanya Syekh berkaca-kaca karena ingin sekali berharap bahwa kita semua mati bersama Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن آمين. الذين هم أهله وخاصته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيرقون ولا يجعلنا ممن يقرؤونه فيشقون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر وأستعفيكم إذا وجدتم مني الخطأ والنسيان، وإن كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وحده. Insyaallah Syekh menutup dengan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan sama-sama berkumpul lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh menyebutkan kalau ada kesalahan, kalau ada salah ucap, itu datangnya dari Syekh sendiri dan dari kami sebagai penerjemah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga ketika ada kebaikan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وكما بدأنا بالسلام نختتم بالسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Mutasyarraf ya. Jazakumullah khairal jaza untuk Ustaz Buladen dan Syekh. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum saya mulai, ya, Masya Allah ini jamaahnya mulai padat juga ya. Ternyata sudah mulai reda juga. Bisa Akang Teteh, Ayah Bunda, ya, merapat ke depan, ya, merapat ke depan, merapat ke depan. Dipadetin di tengah, kita rapat-rapat ya. Untuk memastikan dipegang tangan kanan kirinya, boleh? Dipegang, digenggam tangan saudara kanan kirinya, saudara yang ada kanan kirinya, ya bunda juga, teteh-teteh, para bunda kanan kirinya, dipegang tangannya, harus megang satu sama lain, digenggam, boleh? Boleh Kang? Ini Akang, Bapak boleh dipegang tangannya kanan kirinya? Yuk kita rapatin dulu, Bapak boleh tangannya dipegang kanan kiri, semuanya, boleh? Sebelum kita mulai, Bapak juga yang di belakang, boleh Pak maju lagi. Pokoknya kanan kirinya harus megang tangan, ya. Semuanya udah, ibu-ibu udah, ibu-ibu udah pegang tangan kanan kirinya. Udah Bapak tangan kanan kirinya boleh dipegang Pak. Ya, tangan kanan ini boleh dipegang. Ya. Sebelum kita mulai, jangan dilepas tangannya. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bagaimana kita menggenggam tangan saudara-saudari kita menggenggam tangan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini juga gambaran kita kelak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala di barisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanan kiri kita, saudara kita, umat baginda Rasul, kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga, Bismillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita mulai ngaji kita pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa kita awali majelis kita dengan mengawalinya membaca sama-sama Al-Fatihah. Innamal a'malu binniyat, amal itu bergantung pada niatnya. Maka awalan Al-Fatihah ini kita niatkan sama-sama. Adab dalam berdoa satu, doakan diri sendiri. Apa doakan? Diri sendiri. Adab berdoa, doakan diri sendiri. Minta apa? Minta ampun sama Allah. Maghfirah apa? Maghfirah. Minta rahmat, rahmah, kasih sayang Allah. Minta berkah, semua kebaikan-kebaikan dari Allah. Apa itu berkah? Semua yang membawa pada ketaatan, itu berkah. Waktu yang berkah bawa pada ketaatan, bawa pada produktivitas amal. Usia berkah sama uang berkah, nah itu berkah. Jadi semoga bermajelis kita malam hari ini
jadi sebab Allah berkahi kita, rahmati kita, sayangi kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua untuk kerabat akrabin. Yang pertama, kedua orang tua kita. Jika bapak mama kita masih ada, semoga Allah bahagiakan sisa hidupnya, amin. Ngelihat kita qurrata ayun, sejuk bapak mama kita ngelihat kita. Semoga kita jangan ada masalah lah. Jadi beliau enggak kepikiran. Bahagia sisa hidup beliau, sehat afiat. Kita doakan mama bapak kita yang masih ada, ayah bunda kita yang masih ada, emak abah kita yang masih ada, sehat, bahagia, afiat, manfaat insyaallah. Dan juga pasangan kita, istri kita, suami kita, rumah tangga kita, semoga Allah berkahi. Akrabin, anak-anak keturunan semuanya ya, yang kita asuh ya, semuanya Allah lindungi semuanya. Mobil khusus ada mama saya di sini, Nenek Tri ya, hadir. Ibu saya, ayah saya sudah wafat, ada istri saya juga Kak Ana hadir. Semoga Allah sehatkan beliau. Dan juga ayah bunda kita yang telah tiada, yang ada di alam kubur malam hari ini. Semoga wasilah anaknya bermajelis di masjid, Allah bebaskan dari siksa kubur. Allah lapangkan kubur bapak mama kita. Enggak sempat kita bahagiakan bapak kita, enggak sempat kita bahagiakan mama kita. Malam hari ini semoga bapak mama kita di alam kubur bahagia dengan anaknya. Bisa jadi wasilah sejuknya kuburan, lapangnya kuburan, terangnya kuburan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang ketiga yang terakhir untuk pendiri Masjid Al-Murabbi Abah Tomo dan kawan-kawan, Ustazah Fatimah Al-Falfo Cempet, para pendiri Masjid Al-Murabbi, para takmir, Ayah Mundar dan kawan-kawan, Pak Tatang Yayasan dan seluruh jajaran kawan-kawan, semua ketakmiran, staf ya, dan juga para relawan kepanitiaan, taklim, majelis pengasuhan, para donatur Muslimin Club, para pendukung di DEP Foundation, Haji Dewa dan kawan-kawan semuanya dimanapun berada, yang telah menjadi wasilah walaupun hanya sekedar satu air putih, satu butir nasi ya, seluruh pihak sponsor, BL, Vio Optical, dan saya nggak bisa sebut lagi semuanya. Semoga dengan wasilah kita berkumpul malam hari ini Allah rahmati semuanya, keluarga besar, amin. Keluarga besar majelis pengasuhan, semoga Allah rahmati semuanya, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai materinya jamaah sekalian. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban, coba lagi. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, karuniakan sayyiban, hujan yang turun, nafi'an, nafi' al-anfa', manfaat. Ya, ini penting karena sesuatu karunia itu kita harus jaga betul. Sedikitnya tidak kurang, banyaknya tidak bahaya. Ulangi, sedikitnya tidak kurang,
banyaknya tidak bahaya. Uang itu harus kita jaga keberkahannya. Gimana? Sedikitnya cukup, banyaknya tidak bahaya. Saya baru ngobrol sama Haji Dewa panjang tentang surah At-Taubah. Jadi memang kata Dewa, ujian terbesar sedekah itu bukan waktu sempit. Masya Allah, waktu sempit, uang tinggal 1 juta, ada tetangga mau sunatan keluar 500.000 tuh. Kenapa? Darurat mendesak. Butuh pertolongan Allah. 1 juta bantu 500.000. Tapi kalau uang 1 miliar mengeluarkan 500 juta terkeputar kepala ini, betul? Wah, ini punya 1 miliar sedekahkan setengah. Seperti 1 juta sedekah 500.000. Sekarang ulangi di 1 miliar, itu banyak yang difikirkan. 500 juta ini kalau ke Eropa udah akrobat di Eropa ya. Semua tas dibeli, semua sepatu dibeli. Tapi ada dorongan sedekah, maka dari itu uang itu kalau sedikit, coba sama-sama, sedikit cukup, coba lagi. Banyaknya tidak bahaya. Banyak anak-anak muda waktu sempit taat. Nggak usah jauh-jauh ini. Saya ngelihat malah di karyawan DP Foundation sendiri nih, santri-santri Abimana Troops ini. Waktu belum jadi troops, belum jadi karyawan foundation, belum jadi karyawan yayasan, duafa, duafa, hadir terus, sujud, masya Allah, azan lari, begitu dah punya uang UMR gaji, banyak bonus, banyak insentif, mulai tawar-tawar sholat, mulai tawar-tawar majelis, mulai tawar-tawar taklim. Nah ini bahayanya, bukan cuma berkurang takwa. Banyak uang itu juga bahaya. Saya nih nggak maksiat Ustaz, zina nggak, mabok nggak, diskotik nggak, wajar, nggak punya uang, paham? Jadi jangan GR ini, ya kan? Kalau nggak punya uang nggak bisa akrobat hadirin. Tapi kalau punya uang itu, hotel bisa bayar, semua bisa dibayar. Makanya sampai Abi sendiri pun membangun sistem hidup yang tidak mau sendirian. Tidak mau saya. Walaupun sedang LDRan sama istri, harus sama ikhwan. Semua sama. Asad mau pergi kemana, DP Foundation, Rifki mau pergi kemana, berdua. Karena kalau sendirian itu setannya 1000 megawatt. Kenapa boleh dan ketawa nih? Mengalami. Ustaz Abu Laden tidak boleh sendiri kan? Makanya ada Azmi. Azmi mana Azmi? Jangan sampai disuruh jauh-jauh Sasmi. Jaga nih Ustaz Abu Laden. Jadi kawan-kawan sekalian, itu dia termasuk hujan. Hujan ini kalau dia turun kita doakan, andai kata air Allah turunkan sedikit, kita minta sama Allah apa? Cukup. Apa? Cukup untuk minum, cukup untuk hidup. Tapi kalau banyak tidak membahayakan. Tahu air banyak membahayakan? Tsunami, banjir, longsor, banjir bandang, air itu kalau banyak bahaya. Begitulah karunia Allah. Maka kalau dicukupkan Allah, kalau dikadarkan Allah, kita nurut-nurut. Ya nurut-nurut sama Allah. Uang banyak itu bisa bagus, bisa enggak. Waktu banyak itu bisa bagus, bisa enggak. Nah wallahu alam nih, di sini saya lihat tadi ada saudara saya Coach Bayu, ada Coach Bayu Republik Laptop, ada hadir ya. Tadi ada hadir Coach Bayu Republik Laptop. Waktu banyak sama istri Teh Ocha. Jadi amaliyah. Ustadz kalau mau fitness, saya personal training gratis sana. Cocok nih, ndak bayar lagi kita, ya kan gitu. Jadi kemana-mana nemenin fitness, nemenin makan habis fitness. Ustadz ndak boleh nasi, ndak boleh ini, ndak boleh. Dia pilihkan. Jadi ada Bayu makan sayur, nggak ada Bayu kembali ke selera asal, ya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, waktu banyak, waktu lapang bisa jadi buruk, tapi bisa jadi baik. Sama sehat juga, nggak apa-apa, nggak bahaya. Sehat, kurang sehat, moga-moga cukup amaliat. Karena banyak kita ini sehat ini, makin macam-macam akrobatnya, betul? Suami tidak pulang-pulang, nah sehat afiat. Coba dia masuk angin, badai sudah di rumah. Minta krok istri ya. Tapi kalau sehat, banyak jadi tidak pulang. Nah maka dari itu doa kita kepada Allah apa? Ya Allah, minta saya karunia sesuatu yang manfaat. Kita belajar dari doa hujan. Allahumma sayyiban
nafi'an. Manfaat. Malam hari ini Abi rada sedikit rileks karena ngelihat antum rileks. Data statistik yang hadir 600-an orang, biasa 1000. Nanya panitia what happened, ternyata di beberapa wilayah Bandung ini petir menggelegar, hujan deras. Nah, antum dipilih Allah hadir di sini, inilah rizki yang mahal. Alhamdulillah bisa duduk nyaman, tidak terlalu panas. Ini nikmat dari Allah. Nah, maka kawan-kawan sekalian banyak kita bersyukur. Abi pun banyak bersyukur dikasih Allah manfaat, dikasih Allah waktu sehat insya Allah. Baik, malam hari ini kita belajar, ayo sama-sama afala tattaqun. Coba ulangi. Abi kenapa judulnya bahasa Arab? Itu saking tidak punya ide lagi ya. Abi apa ini materi ini? Adit nanya, saya lagi mumet banyak ini karena ada banyak yang harus dikerjakan, nanti saya cerita, maka saya kasih afala tattaqun. Afala tattaqun ini ngambil dari surah Yunus, surah ke-10 ayat 31. Kenapa afala tattaqun? Ingat materi MJP 11? Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma, lanjutkan. Lanjut. Harus diulang. Qulillahumma. Coba lagi. Malikal mulki. Tu'til mulka man tasya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya. Wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Katakanlah Malikal Mulk, raja dari segala raja, ya. Tutil mulka, ngasih kamu kendali kuasa, mantasya, kepada yang beliau kendaki. Tanzi' ngambil, tanzi'ul mulka, ngambil kendali kepada yang dia kendaki. Tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya, yang kasih kemuliaan. Wa tudhillu man tasya, yang ngasih kehinaan. Biyadikal khair, segalanya di tangan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Allah yang masukkan siang ke malam, malam ke siang, terang gelap, gelap terang, Allah bisa lakukan. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah hidupkan, matikan, matikan, hidupkan. Hidup masuk dalam kematian, mati masuk dalam kehidupan. Allah bisa matikan, hidupkan, suka-suka Allah. Matikan, hidupkan outlet, matikan, hidupkan apa? Bisnis, matikan, hidupkan cinta, matikan, hidupkan sakinah di rumah tangga, bisa Allah bikin on off, on off, on off. Gampang. Ya. Maka Allah menyebutkan wa tarzuqu man tasya, wa tarzuqu man tasya. Allah kasih rizki kepada yang Dia kehendaki. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab, tanpa kamu mesti hitung-hitung. MJP 11 kita belajar tentang ma'rifatullah. Tentang apa? Ma'rifatullah, kekuasaan Allah. Allah begitu. Allah punya kekuasaan begitu. Maka kesadaran kita sekarang yang lagi di atas, yang lagi Allah kasih karunia, sadar-sadar. Abi sekarang foundation punya kendaraan sampai 5 unit. Mau pilih kendaraan yang mana, asal untuk dakwah maslahat tinggal pilih. Supir berderet ada 7 orang. Mau tim pengasuhan anak-anak ada siap, babysitter bahkan punya rekapitulasi pendidikan, rekap pendidikan itu ada 7 sampai berapa akhwat tuh, saya lihat di grup ada, siap. Mau kemana aja di seluruh Indonesia asal dakwah bisa diusahakan dananya. Allah kasih kemudahan, jangan tiba-tiba GR besar kepala, ya. Baru dikasih kelola dana kecil 2 miliar sudah petantang-petenteng, maka hati-hati ini relawan ya. Pegang peti cash 3 juta, 5 juta. Anak-anak Abi pegang uang 10-15 juta. Ustadz Abu Leden misalnya pegang kendali. Ustadz Abu Leden nih dikasih mobil 1 ya.
Mobil satu, supir satu, nggak boleh petantang petenteng. Lupa, mobil bisa diambil, kendali bisa diambil, kemuliaan bisa diambil. Yang dielulukan di TV, satu malam bisa dihina satu Indonesia, betul? Ribut langsung, aib dibicarakan bisa. Maka dari itu ini yang disebut dengan kesadaran tauhid. Coba ulang ya Pak. Kesadaran tauhid Allah segala-galanya. Begitu juga yang lagi jatuh. Begitu juga yang lagi jatuh. Abi, ini saya ditagi-tagi orang. Abi, anak saya nggak bisa sekolah. Bahkan ini ada yang panjang. Saya juga waktu itu jawabnya pendek tapi mungkin gimana langsung hilang orangnya. Abi, ini motor mau disita sama BPR. Saya nyicil begini. Saya langsung jawab, nggak apa-apa, disita aja. Kembalikan aja ke BPR, sudah nggak usah pakai motor. Langsung hilang. Makasih Abi, wassalamualaikum, sudah. Ngambek atau sedih atau apa nggak ngerti saya. Jadi termasuk juga yang hari ini dianggap namanya rusak. Ya. Abi, saya ini karena perkara salah langkah bisnis saya diomongin, semua teman-teman sinyalin. Coba sama-sama, tidak berbahaya. Coba lagi. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah bisa kasih kemuliaan, Allah juga bisa kasih kehinaan. Bolak-balik bisa. Nggak bahaya teman-teman sekalian, tenang aja. Jadi datang ke saya nggak usah drama, habis. Lah buktinya gendut masih napas gitu. Jangan ngomong habis, masih nafas, paru-paru masih jalan, pankreas masih jalan, insulin masih jalan, jantung masih jalan, ginjal masih jalan. Nggak cuci darah kan, nggak suntik insulin kan, jantungnya nggak pakai baterai kan. Ada yang sakit jantung pakai baterai. Wallahi kawan-kawan, dari Jerman baterai. Bayangkan kalau lupa ganti, mati loh. Baterai dari Jerman ganti setahun sekali bolak-balik supaya berdenyut, listrik jantungnya berdegup. Tanya sama dokter jantung. Rahang lagi asik ketawa, lepas, operasi, sambung engsel. Ligamen putus, sambung pen. Antum tulang belakang lengkap. Halo, coba pegang jantungnya, ada nggak? Ada lah pasti. Dikerjain sama ustadz ya. Adalah pasti kawan-kawan. Maka coba sama-sama ayat yang kemarin, yang lagi di atas nggak boleh angkuh, yang lagi di mana? Yang lagi di atas nggak boleh angkuh, sadar berlapis-lapis. Yang lagi di bawah nggak boleh merasa dunia sudah berakhir. Dunia telah berakhir, anda gitu kan lagunya. Malah dilanjutin ustadznya. Kau harus lanjutin ayat ustadz, jangan lanjutin lagu. Ustadz lanjutin ayat. Jadi tidak berakhir kawan-kawan sekalian. Nah maka MJP 11 kita belajar tentang Allah, maka kita harus sadar MJP 12 kita belajar tentang takwa. Coba sama-sama, kalau sudah tahu semuanya dari Allah, coba lagi. Kalau sudah tahu semuanya, maka kembali kepada Allah. Ada yang DM saya panjang, Ustadz. Direbut calon saya. Waduh, coba nyebutnya apa? Direbut calon saya. Saya tanya, emang udah ngelamar? Belum. Loh, klaim dari mana? Coba direbut calon istri saya, direbut Ustadz. Yang saya cintai, yang saya ini. Hati-hati. Kebahagiaan bukan dari manusia. Ustadz, gimana saya mau hidup Ustadz? Saya baru di PHK dari perusahaan saya. Hati-hati. Rezeki bukan dari perusahaan. Karena begitu kita balik nanya, kapan dipecatnya? Udah 6 bulan yang lalu Ustadz. Loh katanya tadi gak bisa makan. Itulah Ustadz. Adik saya kirim uang, kakak saya. Nah, itulah rezeki. Jadi gak berbahaya kawan-kawan sekalian. Kalau kita kembali kepada siapa? Allah. Maka kalau sudah tahu Allah yang punya kendali, Allah yang punya lunas hutang, Allah yang punya kesembuhan, Allah yang punya kebahagiaan, Allah yang punya ketenangan, maka pilihannya adalah tattaqun, takwa dan kembali. Mari kita buka surah Yunus, surah 10. Di grup majelis ada. Kita buka surah Yunus ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. Qul man yarzuqukum
Kalau tajwidnya ditunaikan, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ulangi. Amman yamlikus sam'a wal absar. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Sadaqallahul azim. Qul, katakanlah, siapa yang suruh mengatakan ini? Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Qul man yarzuqukum, siapa yang kemudian ngasih kamu rezeki? Minas sama'i wal ard. Coba lagi. Minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Saya baru-baru saja memaknai dari langit dan bumi ini setelah ngikutin Coach Bayu Republik Laptop itu. Karena apa? Cuma disuruh boleh makan sayur. Jadi masuk all you can eat, ambil jamur, selada, lettuce, ya, mirip-mirip ya, brokoli, ambil. Semuanya tumbuh dari tanah. Akhi, antum kadang-kadang makan mangga apa segala macam. Itu rizki dari mana? Tanah. Air rizki dari mana? Langit. Kita ini terjepit karunia Allah atas bawah. Coba lagi. Terjepit karunia Allah atas bawah. Ini kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang ngasih kamu rezeki dari langit dan bumi? Dari langit turun air, dari bumi muncul semuanya, ya jamur, ya lettuce, ya tomat. Masya Allah, nikmat. Amman yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang kemudian menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang berkuasa atas pendengaran kita, penglihatan kita? Ini panjang ya. Kenapa ada orang bisnisnya berhasil sama bisnisnya nggak berhasil? Cuma masalah pendengaran dan penglihatan. Yang didengar sama, yang dilihat sama. Di pikirannya dan di sanubarinya prosesnya berbeda. Setuju? Ya kan? Sama-sama ngelihat penghafal Quran. Ada yang tergerak mengumrohkan, ada yang biasa aja. Sama-sama ngelihat rumah kosong. Ada yang kemudian tergerak jadikan rumah tahfiz, ada yang kemudian biasa-biasa aja, nggak tergerak sama sekali. Sudah jelas, ini konkret ya, di DP Foundation ini baru merekrut 15 tenaga kerja dari relawan The Givers, ya. Dari relawan naik menjadi karyawan tetap gaji bulanan. Insya Allah dalam waktu dekat UMR semuanya. Nah jadi teman-teman sekalian, semuanya ngelihat poster. Siapa yang nganggur di rumah, ayo khidmat di masjid. Ada yang nyambut, ada yang enggak. Siapa yang berkuasa atas penglihatan dan pendengaran kita? Allah. Kadang-kadang kunci jawabannya depan mata. Ini tapi penglihatan enggak sanggup melihat. Pendengaran enggak sanggup mendengar. Maka dari itu sebetulnya bukan tidak ada jalannya, tapi jalannya enggak kelihatan. Coba ulangi. Bukan tidak ada jalannya, tapi Allah enggak kasih izin antum melihat. Bukan tidak ada solusinya, tapi solusinya enggak kedengeran. Ya. Sama-sama datang taklim, sama-sama mendengar. Ada yang jadi keinsyafan, ada yang jadi kritisasi pula. Udah panjang 1,5 jam. Ada yang WA, Ustadz saya sadar Ustadz, apa yang saya harus lakukan ini malam ini, insya Allah saya balik bakti kepada orang tua saya. Good. Ada yang kita panjang-panjang ceramah, WA-nya cuma satu, Ustadz kenapa nggak pakai kopiah? Kopiah pula dia bahas. Kenapa rambut nggak ditutup? Tahu saya ada mazhab yang mewajibkan tutup kepala, ada juga yang nggak mewajibkan. Jadi ada yang melihat langsung responnya berbeda.
Majelisnya sama, benar? Halo? Amman yamlikus sam'a wal absar. Coba lagi. Amman yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang menguasai penglihatan dan siapa yang menguasai pendengaran. Termasuk kalau antum dijelek-jelekkan orang. Berapa manusia di muka bumi? 7 miliar. 7 miliar manusia di muka bumi. Dia ngejelek-jelekinnya di mana? Warung kopi. Berapa di warung kopi orang? 7 orang. Hancur nama saya Ustaz. Hancur. Hancur gimana? Bisa nggak dia broadcast ke 7 miliar orang? Nggak bisa. Andai pun infotainment membicarakan antum semua, penduduk Indonesia ini 270 juta orang. Yang nonton TV, Asi Nielsen sudah sensus, itu sekitar 150 juta orang yang nonton TV. Andai kata satu infotainment ngejelekin antum pindah deket aja ke Perth, Australia. Pindah aja ke Perth, bangun rumah di situ. You know me, I don't know you. Nah, selesai. Nggak kenal dia. Betul. Jangan dramatis kawan-kawan. Allah yang menguasai pendengaran, Allah yang menguasai penglihatan. Coba sama-sama, it's okay, never mind. Coba lagi. All is well. All is well. Pokoknya datang ke Masjid Al-Murabbi, bisa makan, dapat beras, dapat sarden, all is well. Urusan ditagih besok pagi ya gitu. Yang penting makan sarden dulu malam. All is well. Tenang aja. Lanjut. Waman yukhrijul hayya. Coba lagi. Waman yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Panjang tadi seorang istri curhat, ya. Kebetulan masih kerabat, ya, mahram saya. Begini. Dia itu begini. Saya bilang takwa. Males juga saya nyebut panjang-panjang. Memang takwa. Takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Karena coba sama-sama, tidak ada yang sebenarnya mati. Coba lagi. Dia itu udah gak ada rasa sama saya. Halo? Gak ada. Dan tidak ada yang sebenarnya hidup. Dia tuh cinta sama saya, sayang sama saya. Gak usah dibahas ya. Gak usah dibahas ya. Romantis. Pam! Satu malam. Faham maksudnya? Jangan kau bahas. Jadi teman-teman sekalian, jangan kita tertipu nih. Nggak ada yang sebetulnya hidup selamanya. Yang outletnya sekarang 1 miliar, 2 miliar, harus waspada. Mata air nggak mengalir selamanya, Allah bisa matikan. Makanya yang pegang saklar kita harus sujud. Allah yang pegang saklar. Jadi nggak ada kawan-kawan, saya nggak percaya. Nggak mungkin. Waduh. Kalau udah podcast kayak apa tahu? Gak bisa, Allah pertunjukkan. Allah yang hidupkan, Allah yang matikan. Coba lagi. Bisnis, coba. Cinta, sayang, mawaddah. Allah yang hidupkan, Allah yang matikan. Siapa yang punya? Maka Allah menanyakan, waman yudabbirul amr. Coba lagi. Waman yudabbirul amr. Jadi siapa yang mengurusi al-amr? Coba lagi. Al-amr. Berulang di surah Al-Kahfi awal-awal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakan aku rahmat, dan atas urusanku ini, atas penyakitku ini, atas kesendirianku ini, atas kegelisahanku ini, atas hutangku ini, atas kesempitanku ini, rasyada. Berikan jalan keluar, berikan petunjuk. Maka di surah Yunus ayat 31 Allah tantang, waman yudabbirul amr. Coba lagi. Waman yudabbirul amr. Kalau baca lanjut, waman yudabbirul amr. Dan siapa yang ngurus semuanya ini? Makanya kalau ngurus pondok, pengurus pondoknya disebut mudabbir. Sebut apa? Mudabbir. Maksudnya apa itu? Idbar, mudabbir, yang ngurus semua urusan. Makannya, tidurnya, pakaiannya, kedisiplinannya, pendidikannya. Asal katanya bahasa Arab. Waman yudabbirul amr. Jadi siapa yang ngurusin semua urusan ini? Maka mereka semua berkata, maka katakanlah fasayaquluna Allah. Ulangi.
Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab, wahai Muhammad, wahai Muhammad, mereka akan menjawab, fasayaquluna Allah. Maka katakanlah fakul, diminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti apa? Al ulama warasatun anbiya. Ulama pewaris Nabi. Maka semua dai, semua kita muslim yang ngajak sahabat-sahabat kita untuk kembali kepada Allah, kalimatnya sederhana, afala tattaqun. Coba lagi. Afala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa? Kalau ada teman curhat panjang, bang gini, tanya, siapa yang selesaikan? Allah. Siapa yang ini? Allah. Afala tattaqun, sempat gak duduk di masjid? Sempat gak sujud? Ada satu, saya dicegat, ya, Ustadz begini, anak saya begini, ya saya dengerin sabar. Bagus Ustadz, tapi dia gak punya kerjaan begini, saya dengerin sabar. Satu, begitu ngomong saya gelisah, saya gini. Memang Ustadz saya ini belum bisa sholat, nah itu terjawab. Tidak ada ketenangan tanpa sujud kepada Allah. Maka saya minta The Givers, program gak usah banyak akrobat. Minta tolong saya sama teman-teman DP Foundation. Nanti kantor baru di belakang Setra Surya ini sudah disewa 125 juta per tahun. Pusat dakwah DP Foundation nanti mendekat ke Masjid Al-Murabi. Jangan bikin program tuh akrobat macam-macam. Ajarkan sholat, kursus wudhu, kursus sholat. Cari fikih pertengahan yang disepakati di Jawa Barat ini apa? Belajar sholat dari takbir sampai salam, belajar wudhu, ajarkan syahadat, kasih program makan, jangan banyak-banyak program. Yang sebetulnya umat ini gak butuh. Sholat aja, sujud aja umat bingung. Sujud, gimana mau dapat ketenangan? Maka afala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa? Kalau sudah tahu Allah yang pegang kendali, kenapa kamu tidak bertakwa? Kalau Allah sudah yang megang tentang harta, kenapa kamu gak bertakwa? Nah pertanyaannya sekarang, takwa itu apa? Nah kita banyak mendefinisikan takwa ini nebak-nebak. Mari kita kembali ke awal surah Al-Baqarah. Buka sekarang, di grup part 3. Ini ada majelis pengasuhan grup 1 sampai 7. Yang belum join ngomong sama panitia di bawah. Tolong saya masuk ke grup, kata Ustadz Randy. Kata Abi, saya mau masuk grupnya majelis pengasuhan. Ini grup satu arah. Cuma saya kasih materi. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, inilah kitab, ya. La raib, coba lagi. La raib, raib itu galau. Mau kalau merobi atau di rumah, mau kerobi di rumah, masuk ruang tamu balik lagi, panasin motor masuk lagi, tanya sama istri, nah bang, ini mau kalau merobi cuma hujan nih, macam petirnya ini nampak menyambar. Nah itu namanya apa? Apa? Raib. Itu namanya raib. Raib itu galau. Tapi Quran ini la raib, tidak ada kegalauan, tidak ada keraguan, tidak ada maju mundur. Fi, di dalamnya tidak ada raib. La raiba fi hudalil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Nah, bertakwa itu dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Coba lagi. Yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Ulangi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adalah mereka yang beriman pada yang gaib. Apa? Mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, apa? Dan menginfakkan rizki. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Coba lagi. Mereka mengimani unzila ilaik, yang dinazalkan kepada mereka, yang diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan?
Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnas wa bayyinats minal huda wal furqan. Maka di sini walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka mengimani yang sudah turun. Wa ma unzila min qablik, dan juga yang sudah-sudah. Ini panjang tafsirnya ya. Bukan berarti harus mengimani Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang, dipanjang tafsirnya, ya. Wa bil akhiratihum yuqinun. Mereka betul-betul mengimani akhirat, yakin. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Ulangi. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Itulah orang-orang yang mendapatkan huda, petunjuk dari Rabbnya. Dan ini yang kita kejar. Wa ulaika humul muflihun. Ulangi. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Adit mati motor. Abi mohon maaf saya telat mati motor. Bismillah Adit, semoga ada ganti. Ndak lama Ira dan suami Idrus wakaf Kawasaki. Dah pakai Kawasaki dah, gagah. Adit motor mati datang Kawasaki, pakai wakaf manfaat untuk dakwah. Itu namanya beruntung. Lagi lapar temen nyolek, makan bareng, beruntung. Lagi sholat zuhur dicolek, makan dulu Pak PDP, beruntung. Ternyata Senin sampai Kamis akhirnya langganan tetap di Masjid Al-Murabbi, tiap zuhur absen. Nggak apa-apa, beruntung. Maka ini yang di iklan itu kan, orang pintar kalah dengan orang bejo. Ditambahin lagi sama Kang Haji Dewa, orang bejo kalah sama orang dalam, katanya gitu. Memang benar mau sepintar-pintarnya Anda akrobat, kalau ketemu orang yang luck, orang yang apa? Luck, beruntung, susah dilawan. Beruntung. Saya beruntung, Masya Allah. Abi cerita ya, ini jadi hikmah. Ya, ini hadiah ngurus Fande santri hufaz. Suntik insulin. Ya, Asad itu ngelihat istri tahu habis saya makan suntik insulin. Kalau enggak goyang, kelebihan gula. Waktu ngurus Fande datang Coach Bayu. Saya kira binaraga, otot semua. Mau meledak nih baju nih, otot semua. Ternyata pengusaha laptop. Pengusaha laptop. Ustadz, ayo kita fitness. Saya kira bercanda. Di WA terus, kapan fitness, kapan fitness. Fitness lah kita. Habis fitness, latih beban, makan sehat. Nggak ada lagi suntik insulin. Nah ini alhamdulillah salah satu keberuntungan. Salah satu apa? Keberuntungan, bergaul dengan orang soleh, bergaul sama orang sehat, ya. Jangan kita bergaul sama yang aneh-aneh. Nah maka dari itu kawan-kawan sekalian, coba sama-sama berarti, coba sama-sama muttaqin muflihun. Coba. Ini rumus Quran, ujung ayat 2, ulangi. Muttaqin. Ujung ayat 5. Muflihun. Maka kalau mau beruntung gimana? Bertakwa. Kalau bertakwa insya Allah pasti beruntung. Nah bertakwa itu apa? Malam ini kita bahas 3 aja. Ayat 3. Ayo sama-sama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Coba lagi. Wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa takwa? Takwa salat Ustadz. Betul, bagian dari takwa. Ini yang Abi mau sampaikan hari ini. Kalau takwa menjalankan yang diperintah Allah itu banyak di PPKN. Benar ya? Pelajaran agama Islam. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Agama Islam, PPKN. Di sekolah diajarkan. Tapi di Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mohon maaf ya, mohon maaf. Abi mohon maaf. Banyak di antara kita fisiknya sujud, hatinya dongkol sama Allah. Banyak. Fisiknya sujud, hatinya marah sama Allah. Nah ini nanti insya Allah istri Abi ke Ana akan keliling Indonesia. Materinya cuma satu, ya. Diskusi sama Abi Hani, materinya bertahan berprasangka baik kepada Allah. Karena banyak muslimah ini udah sujud, udah angkat doa, hatinya dongkol. Ya Rob, apa dosa saya? Coba lihat. Ya itulah dosanya tak tahu dosa.
Saya ini ya Allah, padahal cuek sama orang tua, cuek sama mama, sama ipar ganas, gibahin orang tiap pagi. Apa dosa saya? Coba. Banyak di antara kita, coba sama-sama. Kepalanya sujud di lantai, coba lagi. Tapi otaknya jadi Tuhan. Coba. Tiap hari ngomong habis, nggak ada nih jalan keluar, no way out. Pakai bahasa Inggris lagi, no way out. Udah kayak iya-iyanya aja. Saya ini dari luar negeri Ren, no way out. Ini udah kita lihat ini kalkulasinya. Nabi Musa juga no way out, benar. Depan laut, belakang Fir'aun. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bani Israel tuh, Jus Yahudi yang menjadi umatnya waktu itu, no way out, kita akan terkejar. Versi orang pintar. Kalau Allah bilang belah, belah. Kalau Allah bilang apa? Belah, belah. Suka-suka Allah. Oh, kalau dikasih obat ini nanti sakit begini. Kalau Allah bilang enggak. Kalau Allah bilang sembuh. Oh, ini pankreas nggak ada harapan, ginjal nggak ada harapan, itu kan kata medis, enggak apa-apa juga. Nurut. Habis itu kalau Allah bilang sembuh. Siap? Halo? Nah, maka iman dan keyakinan ini bagian dari takwa. Abi pelan-pelan. Coba sama-sama. Iman dan bagian ini bagian dari takwa. Kalau imannya nggak ada, Abi pelan-pelan ya. Kalau imannya nggak ada, sangka baiknya nggak ada, gimana mau beruntung? Gimana mau masuk dalam takwa? Coba. Ada WA datang. Abi, saya minta tolong begini. Oh iya benar jamaah, siap. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya gini, harus dibantu. Anak saya di pondok gini. Oke, pondok. Kita ambil nih pondok. Oke. Bisa Abi bantu, tapi minta rekening pondoknya. Ya dong? Ya kan? Mana SPP-nya? Oh, Bi. Yang ada rekening ustadznya. Ini mulai aneh-aneh. Nggak bisa, kita cuma rekening pondoknya. Ternyata begini ya, ceramah doang. Gitu. Bantu enggak, ceramah doang. Ya udah. Coba gimana mau dibantu? Kalau memang itu sulit beneran. Kadang-kadang kita kehilangan akhlak. Coba sama-sama, susah nggak bahaya. Coba lagi. Hutang nggak bahaya, coba. Adab jelek bahaya, coba. Lagi bangun majelis dibantu sama Kang Dewa, adab yang bagus, makasih ya Wak. Dibantu sama Ayah Agus, adab yang bagus, Ayah Agus, terima kasih. Apa perlu saya taruh logo BL? Nggak usah Ustadz, saya cuma bantu 10, ini budget sedekah saya. Jalan aja Ustadz. Penuh adab sama orang, dikasih, terima kasih. Dikasih wakaf manfaat mobil. Nih saya tegur juga nih teman-teman, Abah, masjid, dikasih mobil sama BL kosmetik. Berubah jadi mobil purbakala. Lumpur di mana, ini di mana, wah ngamuk saya. Ya kan? Sekarang udah bersih. Kalau dikasih orang adab, bersihkan yang baik. Itu namanya adab. Kalau misalnya makan, anak-anak foundation, makan dari uang tanda petik operasi, simpan notanya, tanggung jawabkan. Mana 1,5 juta yang kemarin? Ente gak percaya sama aneh? Nah, ini setan ini. Dikasih 1,5 juta. Kemana 1,5 juta itu? Makan Hokben 150 gitu loh. Kalau pakai uang yayasan, walaupun perjalanan dakwah. Ayo coba sama-sama, susah gak apa-apa. Coba lagi. Asal adab. Nah sekarang sama Allah gimana adab kita? Makanya ini yang sering disebut oleh ulama tasawuf, disebut dengan amal hati. Coba lagi. Kalau kepalanya sujud, pikirannya sujud. Jangan otak ini di atas. Jangan otak ini di atas apa? Otak ini segala-gala jadi Tuhan. Jangan. Ya. Harus kita sujudkan. Waktu kita sujud, otak sama dada tinggi mana? Waktu kita sujud, sodar sama otak tinggi mana? Tinggi hati, lebih tinggi hati. Maka gunakan hati. Dari semua bagian tubuh, apa yang paling sensitif?
Tangan difoto dicoret-coret nggak apa-apa. Kaki difoto, nih kita foto kaki semuanya. Tahu nggak itu identitasnya siapa? Nggak tahu. Tapi kalau wajah difoto, sensitif nggak? Sensitif. Lagi ada sesuatu kan, bukan saya gitu. Sensitif, nggak ada. Bukan saya, tangannya ditutup, nggak ada. Pasti bukan saya. Wajah. Waktu sujud wajah di mana? Di tempat yang paling hina. Nah ini ilmu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa itu ghaib? Sesuatu yang nggak kelihatan, itu ghaib. Kalau gaji kita 3 juta, bayar makan 1,5 juta sebulan kelihatan karena 3,5 juta ada di saldo. Betul? Tapi kalau gaji 3 juta, mengumrohkan mama umroh 30 juta, nah itu nggak ada di saldo. Itulah goib. Percaya nggak bisa mengumrohkan? Nah di situ perkaranya. Banyak kan guru-guru kita, ajenan kita ngomong, khidmat saja di masjid, nanti Allah bukakan pintu kehidupan. Begitu khidmat di masjid, pulang bawa 2 kilo 2 sarden. Gimana hidupmu berubah nih? Saya jadi relawannya Abi nih, jadi relawannya MJP, pulang bawa 2 sarden 2 kilo. Itu yang kelihatan. Maka kalau yu'minuna bil ghaib, pasti Allah bantu. Coba lagi. Pasti Allah bantu. Inilah maksudnya takwa. Siap? Ayo. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bagaimana hati kita? Bagaimana persangkaan kita sama Allah? Itu bagian dari takwa. Maka jangan sujud sambil marah sama Allah. Jangan sujud sambil kesal sama Allah. Saya nggak kesal sama Allah, tapi takdir. Ini yang mentakdirkan siapa? Sama Allah juga. Udah kejadian, udahlah. Dah, kalah. Wa yuqimuna shalah, ulangi. Semua sudah paham. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini terakhir ya, sudah jam 9 terakhir. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi antum. Iman, sholat. Coba lagi. Tidak jadi golongan takwa kalau tidak infak. Abi saya sempit, hati-hati MJP, Majelis Pengasuhan. Kan Muslimin Club ada Bi. Apalah artinya 10.000 saya dibanding 10 jutanya Kang Iong? Apa 10.000 saya dibanding dengan 10 jutanya Kang Bayu? Nggak ada apa-apa Bi. Bukan masalah 10.000-nya. Menunaikan infak sebagai orang yang bertakwa. Apa arti 100.000 untuk orang tua saya Bi tiap pagi? Apa arti 50.000? Nah itu teman-teman sekalian keluarkan. Karena Kang Dewa itu nggak tiba-tiba 500 juta. Ya, Abi harus sampaikan ini. 2012 kami bersahabat. Ya, tertekan sama kerugian 7,7 miliar. Kang Dewa nge-coaching bisnis gratis. Saya masih ingat beliau. Saya undang ke Kebusana, ke Bogor. Masih tahun berapa belas, 2014, 2000, ya sekitar 2014, 2015. Pakai ojek ke IPB. Saya nggak tahu Kang Dewa itu susah transport. Saya ingat banget cuma bayar 2.500.000. Tapi karena transportnya panjang, hampir perjalanan pulang pergi berdua Mirza, biayanya sama. Saya perasaan salahnya sampai sekarang. Makanya antum kalau ngundang trainer, ngundang guru harus fikir-fikir. Kalau Al-Murabi gampang, ya saya sudah ada di sini. Tapi antum yang jadi panitia harus pikir-pikir. Nah Kang Dewa bersedekah berinfak dari susah udah keluar. Makanya begitu banyak nggak kaget lagi keluar. Nah kalau 1 juta saja 100.000 nggak keluar, coba lagi. Kalau 1 juta saja 100.000 nggak keluar, jangan harap nanti 1 miliar 100 juta keluar. Jangan harap nanti 100 juta 10 juta keluar. Dan kalau Allah kasih 1 juta 100.000 nggak keluar, maka bisa jadi Allah nggak punya alasan kasih 10 juta. Paham? Kasih 1 juta nggak ada adab. Mama nggak dikasih, ini nggak dikasih. Kasih. Hah? Infak nggak ada, peduli sama ini nggak ada, mikirin kesenangan diri sendiri. Gimana kemudian mau dapat skor dari Allah Azza wa Jalla? Maka coba sama-sama takwa gimana? Iman, salat,
infak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka kawan-kawan sekalian, di surah At-Tolak ayat surah 65 ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, ja'ala, Allah jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Jadi kalau bertakwa bermasalah, Allah kasih jalan keluar. Wakaf lam jaiz harus terus dibaca. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ulangi. Wa yarzuqhu, dan Allah akan karuniai rizki baginya min haitsu la yahtasib, dari jalan, dari pintu, ya, dari arah haits al-haits la yahtasib, yang tidak bisa diperhitungkan. Asik? Asik. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Ulangi. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Ulangi. Dan barang siapa yang tawakal, menggantungkan, bersandar, ngarep, satu-satunya sandaran pengharapan pada Allah, fahuwa hasbuhu. Ulangi. Fahuwa hasbuhu, maka Allah akan cukupkan cinta di hatinya, cukupkan kasih sayangnya, cukupkan kebahagiaannya, cukupkan ketenangannya, cukupkan saldonya, cukupkan kebutuhannya. Innallaha balighu amrih. Ulangi. Innallaha balighu amrih. Sungguh-sungguh Allah yang punya kuasa menyelesaikan urusan, menyampaikan urusan. Qad ja'alallahu. Ulangi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah telah mengqadarkan segala sesuatu sesuai dengan qadar yang telah Allah qadarkan. Artinya apa? Takdir sudah diukur oleh Allah. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu. Ulangi. Makhraja, Allah kasih jalan keluar. Butuh kita jalan keluar, kawan-kawan? Butuh. Afala tattaqun, apakah kamu enggak bertakwa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki apa saja? Rizki jodoh, rizki sehat, rizki tenang, rizki lapang. Rizki apa lagi? Rizki bahagia, rizki makan. Banyak rizki. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Coba lagi. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, dia akan dicukupi. Maka berhenti tawakal pada foundation, pada PT, pada entitas, pada korporasi, ya. Bahkan yang ngajar-ngajar di pondok, jangan tawakal sama kiai. Tawakal 'alal mursyid, wa tawakal 'alal mudabbir, tawakal 'alal ustad wal ustadzah, musyrif wal musyrifah, ya. Enggak boleh kita tawakal pada manusia, tawakal kepada siapa? Kepada Allah. Maka ngajar yang betul. Ustaz Abu Leiden ngabdi pada Quran yang benar, ngabdi aja. Urusan diumrohkan dan enggak diumrohkan, tenang. Malam ini keputusan Ustaz. Berangkat enggak antum? Minta sujud yang banyak jam 10. Nah, tahajud. Jangan tawakal sama Abi. Ngapain di MJP nggak berubah juga nasib saya? Tawakal sama Abi. Nggak ngefek dekat-dekat Abi Ready. Memang nggak ngefek, ya kan? Ngapain juga dekat-dekat? Jangan tawakal sama manusia. Tawakal kepada siapa? Tawakal kepada Allah. Cukup? Ayo sama-sama. Afala tattaqun. Coba lagi. Wa may yudabbirul amr. Coba lagi. Siapa yang ngurus ini semua? Yuk sama-sama. Fasayaquluna Allah. Ayo. Afala tattaqun.
ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ayo. Sebelum Asmaul Husna, sebelum munajat. La ilaha illallah. Ayo. La ilaha. Tiada ilah. Tiada yang menyembuhkanku. Tiada yang menolongku. Tiada yang mencukupiku. Tiada yang merizkikanku. Tiada yang mengurusiku. Tiada yang memperbaikiku. Tiada yang memperhatikanku. Tiada yang mencukupiku. Illallah, kecuali Allah. La ilaha illallah. Yuk. Resapi betul-betul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yuk yang butuh Allah. La ilaha illallah. Yang butuh rizki. La ilaha illallah. Yang butuh jodoh. La ilaha illallah. Butuh bisnis laris. La ilaha illallah. Butuh surganya Allah. La ilaha illallah. Yuk. La ilaha illallah. Butuh sehat. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga Allah cintai antum semua, sayangi antum semua. Semoga Allah turun ke kehidupan kita semua. Disayang Allah semuanya. Abi nggak tahu masalah satu persatu, tapi insya Allah di munajat ini, amin orang-orang soleh, amin orang tua kita, suami kita, istri kita, amin anak-anak kita yang nggak ada dosa, anak-anak kita yang belum balik mukallaf, aminnya anak-anak kita nih, aminnya anak-anak bayi nih, anak-anak balita kita, aminnya mereka. Mudah-mudahan qabul wasilah Allah turunkan pertolongan, aminnya duafa
yang malam ini bisa masak beras, masak sarden. Aminnya duafa yang hari ini nggak sengaja bisa makan. Aminnya orang-orang lemah, semoga nolong kita semua. Kita semua lemah insya Allah. Silakan Ustadz Gilang Asmaul Husna.